Hadis ini Hasan al-Iraqi berkata diriwayatkan oleh Ahmad atau Barani dan Hakim, dan beliau menilainya sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'ab al-Iman dari hadis Ibnu Umar juga. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata para perawinya sikoh ini terpercaya itu bisa meriwayatkan hadis. Al-Munzir berkata para tentang dari terlanya terhadap sikap berapa-berapanya pokok lorahnya yang siapa pada dirinya ujub atau takabur dan sombong di dalam jalannya. Dan kesombongan ini nampak pada terangnya belum tentu juga. Contohnya ya ketika kita yang Allah tidak akan melihat di sana. Karena tidak dikatakan yang sombong. Kalau kamu tidak, Rasul kan begitu. Nah, dari sinilah menunjukkan bahwa kalimat ini tidak menunjukkan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu bisa terjadi, pemaknaan mafhum mukhalafah itu terjadi karena konsekuensi logis pada kalimat itu yang menunjukkan logikanya berarti diambil begitu. Contoh misalkan ketika Allah menyuruh kepada kita untuk beribadah, waktu dulu kemudian ditutupi dengan fajtani budahud, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi satu hal yang pokok, yang hakiki. Kosok balene, ya, maka tauhid itu diartikan selain daripada Allah, sesembahan selain daripada Allah. Konteksnya karena di sini adalah wa'budu. Maka tauhid itu kosok balene, ini konsekuensi pemahaman gitu. Dari konteks ayat yang disampaikan ini, surat Al-Anbiya ini. Dalam konteks ayat ini seperti itu. Kalau masalah kemudian tauhid diartikan macam-macam kan karena ada keterangan hadis yang lain. Dari sisi bahasa hadis ini seperti itu. Bisa nampak dari jalannya. Adapun di sisi Allah, maka ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat sedang Allah marah padanya. Karena apa? Karena kesombongannya. Dan kemarahan Allah Ta'ala pastilah akan mendatangkan siksaan. Karena itu maka sifat semacam ini adalah merupakan salah satu di antara dosa besar. Dosa besar karena nek sombongnya itu betul-betul sombong secara totalitas, menunjukkan dirinya itu sombong sehingga dia ketaatannya kepada Allah itu karena menjadi keingkarannya. Tidak setiap tidak ketaatan itu dikatakan sombong. Nek orang sombong pasti tidak taat. Itu
atas dasar ketaatannya, sehingga kesombongannya itu dikatakan dosa besar. Seperti riya. Riya itu kan dosa asghar, syirik asghar, bukan syirik akbar. Kalau riya itu sudah tidak mendasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendasarkan pada pangalembono menungso kan, bukan minta harapan terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kan juga konteksnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama berkaitan dengan hal ini itu dikatakan syirik asghar, artinya tidak mengeluarkan dia dari keislaman, keimanan. Maka disebutkan dosa besar. Sama dengan saya sampaikan tadi. Setiap kesombongan itu pasti melanggar ketaatan. Apakah itu tidak melaksanakan perintah atau menjauhi larangan, itu kesombongan. Tapi tidak setiap itu dikatakan sombong, karena ada orang yang melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam larangannya itu bukan karena kesombongan secara totalitas, tapi di sana memang ada pernik-pernik kesombongannya. Bukan melanggar secara totalitas, artinya tidak percaya kepada Allah. Rukun iman selain itu ditujukan kepada amalia itu di sana tidak. Maka di sana dikatakan dosa besar. Sehingga kesombongan misalkan cara berpakaian itu kan menunjukkan keriaan, terus jalan itu kan riya, maka dikatakan di sini dijelaskan adalah dosa besar. Walaupun itu syirik asghar, karena syirik akbar, syirik asghar. Nek tembungono dosa syirik kecil ngoten iki. Sak kecil-kecil itu musyrikan itu kan dosa besar. Karena inas itu ladulun azim. Kesyirikan mana yang besar. Ciri-ciri musyrik sanajan mimum riya itu adalah dosa besar dan mudah menjatuhkan seseorang kepada kemusyrikan. Sehingga alhamdulillah awake dhewe sinau ngaji. Artinya sinau ngaji tidak setiap awake dhewe itu mau menunjukkan kepada manusia itu terus awake dhewe dikatakan itu adalah riya atau jatuh kemudian kepada kesombongan, tidak juga. Contohnya surat Al-Baqarah, "Kudu zinataku min kulli masjid." Jadi itu di sana ayat itu berkaitan dengan ya bani Adam kudu zinatakum inda kulli masjid wa kuli wasrabu wa la tusriku innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Kutu ambil zina itu perhiasan, keindahan. Di sini ditafsirkan yang namanya zina itu, zina takum di sini adalah pakaian yang indah bagus. Ini disebut pakaian. Karena konteks ayat Al-Qur'an Al-A'raf 31 ini. Al-A'raf 31 ini berkaitan dengan wong musyrik kan telanjang nalikane tawaf. Maka ketika ingin tawaf telanjang, langsung turun ayat bani Adam kudu zinatakum inda kulli masjid yang bagus. Sanajan tembunge zinatakum, keindahan zina itu keindahan, maka pakaianlah yang paling bagus. Di sini diartikan pakaian zinatakum, walaupun tidak ada kata libas. Zinatakum, jika engkau hendak kepada masjid, maka pakai pakaianlah yang bagus. Pakaian yang bagus ini kan tertuju kepada siapa sekali lagi? Nah, konteks ayat ini berkaitan dengan latar belakang dari aspek nuzul sing telanjang, sehingga bagusnya di sini selama mengikuti syariat. Tidak telanjang maksudnya, menutup aurat. Jangan sampai ada aurat yang terbuka, itu bagus. Tapi sekali lagi bagus di sini dalam konteks itu ibadah ya. Jadi angel kalau kita menggunakan parameter bagusnya neng masjid mau nek awake dhewe nganggo batik, nek awake dhewe nganggo gamis, nek awake dhewe nganggo kaos oblong, nek awake dhewe nganggo jaket,
atau ide nganggo klambi kotak-kotak misalkan ada yang lurus dan sebagainya, itu bukan kriteria dari ayat ini yang dimaksud, itu tidak. Karena latar belakangnya adalah berkaitan dengan telanjang, maka kudu dinyatakan di sini adalah pakaian yang bagus itu intinya menutup aurat. Nah, kemudian pakaian bagus secara normatif yang tidak dibatasi sebagaimana ayat Al-A'raf 31 bahwa itu pokoknya adalah tidak menutup aurat. Mungkin kita pakai gamisnya pun mesti kadang-kadang kita tidak hijau, tidak hitam, tidak putih, atau mungkin lorenya kotak-kotak, atau polos ada lorenya sedikit dan sebagainya. Itu bagian itu juga termasuk keindahan, tapi keindahannya tidak dengan bahasa kudu jinatu minal masjid innallaha jamilun jamal. Keindahan yang indahnya itu penilaiannya manusia. Jadi manusia boleh diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menilai sebuah itu keindahan. Tetapi keindahan manusia ini kan berarti kan tidak mutlak. Tidak mutlak. Artinya di sini begini loh. Nek awake dhewe menggunakan pakaian-pakaian yang menurut kita indah secara normatif ukuran manusia, dan kita tahu bahwa di sana ada petunjuk Allah tadi. Allah jamil jamal, dan ternyata Rasulullah menggunakan pakaian yang tidak memerintahkan harus begini. Rasulullah pakai pakaian begini, ternyata sahabat juga berbeda dengan Rasulullah. Apakah itu bentuknya, coraknya, modelnya, warnanya, dan tidak ada komentar sama sekali. Jadi takdir namanya. Itu menunjukkan berarti keindahan standar normatif ukurannya manusia. Manusia itu tidak riak, sehingga tidak sombong. Sanajan kula panjenengan memang menggunakan pakaian yang terbagus. Kita bicara normatif dulu nih, pakai pakaian. Itu tidak termasuk sombong. Nah, termasuk awake dhewe berdasarkan surat Al-Araf 31 tadi. Pertama kali kita menggunakan pakaian yang paling bagus itu, maka syarat agama yang pertama adalah surat Al-Araf 31 tadi, menutup aurat. Maka yang paling bagus itu syaratnya yang pertama kali adalah kita menutup aurat. Sudah selesai. Masalah corak itu masalah jamilun, bukan masalah zinatakum. Azina tadi, keindahan. Zina tadi keindahan berkaitan dengan Allah yang pandang. Nek Allah yang pandang berkaitan dengan aurat, syariat. Nek manusia yang pandang berkaitan dengan jamil. Nah, nek jamil kembali kepada Rasulullah. Alhamdulillah yang ngaji ngono kula aturaken awake dhewe ngaji. Ketika ngaji berarti ketika awake dhewe nganggo klambi atau pakaian sing indah dan kita punya niatan indah, berdasar kita secara jamilun, keindahan, kita tidak termasuk golongan orang yang sombong. Sanajan ada pengen pakai pakaian yang paling indah. Mungkin awake dhewe nek wis tuwa, wah ora pengen indah. Lah nek ade nukoke anake. Kan kok indah kan akhirnya ngono. Mungkin bojone sing paling konkret biasanya aja nek bojone jarang gagas. Atau arep kanggo indah ora, kadang-kadang kon pilih dhewe. Lawan pilihke malah kon pilih dhewe. Jadi sering orang gagas urusan ngono. Piye ayu to. Padahal ya karepe kon milih kelan. Berkaitan dengan itu tidak termasuk sombong. Karena kita tahu niatan kita sudah seperti surat Al-Araf 31 sebenarnya. Dan kemudian niatan kita bagus yang tidak kaitannya dengan zina tadi, tapi kaitan dengan jamil, kita juga berorientasi kepada petunjuk Allah Subhanahu. Selama itu orientasi kepada petunjuk Allah, jadi selama itu dasarnya adalah Allah dan kerentek lah ini. Kerentek hati kita, memang kita itu betul-betul karena ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong. Tapi bisa saja karena sombong itu amalan hati, orientasi kita sudah sesuai dengan petunjuk Allah tadi, ayat-ayat atau ya tadi ayat Al-Qur'an yang sampai ayat Al-Qur'an, dan dasarnya sudah ada, atau sudah ada. Ini menungso rasa kemen terus kemaki lah, itu sombong juga. Sanajan secara dzuriyah sudah cocok dengan sudah tutup aurat dan sebagainya. Sombong di sini sombong yang disebut dengan amalan hati. Ini yang harus kita waspadai. Karena ini yang kelembutan yang ada di dalam hati kita. Justru inilah yang harus kita lawan pertama kali. Karena kesombongan ini lawannya adalah ketawaduan, keikhlasan.
Siapa yang tidak ikhlas pasti sombong. Siapa yang sombong pasti tidak ikhlas, itu kewalik. Siapa yang syirik mesti tauhid. Siapa yang tauhid mesti tidak syirik. Maka sombong harus kita hilangkan betul. Sehingga kajian ini sudah lama di sini. Di sini jadi sebuah anu menganggap tekan pindah nih bang. Sampai bahkan pindah. Bapak yang saya sekalian ini. Itu pertama kali saya menanamkan di kajian ini adalah pertama kajian agama itu menghilangkan sombongan. Karena perintahnya ikhlas. Kita tidak bisa pernah tunduk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di dalam hati kita ada kesombongan. Ini yang harus kita lawan. Yang harus kita betul-betul hindari. Dengan cara dan ini sudah saya sampaikan ya. Dengan cara apa? Dengan cara secara lahiriah nih. Dengan cara lahiriah kita mesti harus banyak beribadah, berzikir, beramal sunnah, bermuhasabah, muraqabah, ini harus kita lakukan. Selama tidak dengan ini kita tidak akan mampu untuk menghilangkan kesombongan. Tidak bisa. Ini secara lahiriah begitu dan cara lahiriah ini hanya di parameter kita. Artinya kita selalu introspeksi. Loh kok begini paslah kok dungo kok aku kurang dungo. Mungkin terlena dengan kegiatan terlalu sibuk dan sebagainya orang tua lah akhirnya bingung. Nah itu untuk parameter apakah kita itu jatuh kepada kesombongan atau tidak. Sanajan parameter ini jangan sampai untuk menjustifikasi kita sendiri, tapi hanya untuk kocok penggolonnya di parameter ini, di ukuran. Oke kan semua aku balinya, aku mentok balinya. Jadi kita punya pasti alam kita orang maton, jadi waton. Nah, di ukuran seperti ini kan kita jadi introspeksi. Sekali lagi, parameter ini tidak dijadikan untuk menjustifikasi atau memonis kita, apalagi memonis orang lain, tapi hanya untuk mengukur kita, karena kita punya rel, kita harus kemana, harus kembali dan sebagainya. Tapi ukurannya sama. Nah, amalan hati ini ukurannya secara lahiriah seperti itu. Maka secara lahiriah kita juga harus menghindari hari yang kudune zikir, kok tahu zikir, kudune maca Al-Qur'an, kok jarang maca Al-Qur'an, keringan ini. Kudune kok ini ibadah tambah ibadah sunnah lho. Kok orang ibadah sunnah iya. Nah, ini begitu. Nah, masalah kesombongan hati yang pertama kali mesti kita harus muhasabah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu dongane ngoten niku. Sanajan doa itu berkaitan dengan kesyirikan agar kita tidak jatuh kepada kesyirikan dan tadi kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi. Nek wong sing sombong mesti ora ikhlas. Nek sing ikhlas mesti ora sombong, nek wong tauhid mesti ora musyrik, nek wong melakukan kesyirikan pasti tidak orang yang kesyirikan. Nah, disitulah kita mesti harus berdoa kepada Allah Subhanahu. Doa sendiri itu menunjukkan bahwa kita tidak sombong. Kita sudah berdoa saja, belum kita tahu apa terkabul atau tidak terkabul. Jadi kalau doa itu berarti kita sudah tidak sombong. Jadi kita sudah mengakui tentang keberadaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang begini. Itulah kesombongan. Jangan sampai ada kesombongan. Adapun di sisi Allah, maka ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat sedang ia marah padanya. Sehingga tadi ada yang mengatakan murka sama marah itu bagaimana ya? Artinya murka sama marah itu identik ini. Tapi tidak setiap murka itu mesti kita artikan bahwa dia dimurkai Allah kemudian dia keluar daripada keimanan masuk neraka lawase sanajan temui gondok ini. Banyak sekali ya hadis-hadis atau ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kemurkaan Allah. Contoh perceraian itu Allah murka kan. Tapi kemurkaan di sana tidak menunjukkan tentang keharaman ternyata. Ya, tidak setiap kemurkaan atau kemarahan Allah itu kita artikan keluar daripada keimanan. Tetapi hati-hati karena marah sama murka itu identik dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala pastilah akan mendatangkan siksaan. Karena itu maka sifat semacam ini mesti harus merupakan salah satu di antara dosa. Telah banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dalil-dalil tentang tercelanya sifat ini yaitu sombong. Di antaranya dalil-dalil adalah Allah berfirman, maksudnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Surat An-Nahl 23. Dengan juga firman Allah, sehingga aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Al-Mu'minun. Juga firman Allah, sehingga Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan disebutkan di dalam Imam Muslim hadis Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seperti atom. Nah, di sini diartikan atom baru zaman saiki. Kalau bahasanya fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Yaitu fi qalbihi di dalam hati mithqal semisal darah. Darah itu biji sawi. Nah, zaman dahulu diterjemahkan biji sawi. Dan itu memang biji sawi, tapi sekarang karena maknanya adalah yang paling terkecil. Tembung yang paling terkecil inilah yang namanya syariat, tafsir terus berkembang. Dzarrah dulu ditafsirkan biji sawi, itu yang paling kecil. Karena sekarang pun bukan atom yang paling kecil. Ada kan nukleus, karena atom itu terdiri dari nukleus, elektron dan neutron, kan? Itu atom kan? Ada yang lebih kecil lagi sekarang ditemukan, masya Allah. Kalau kita bicara tentang ilmu, intinya darah itu yang dimaksud adalah sekecil apapun itu jangan sampai ada di dalam. Sehingga Rabbana la tu'zi qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita harus berdoa kepada Allah. Manusia sulit tak menghindari kesombongan, sekali lagi berdoa. Dan kita tidak bisa lepas mungkin orang sombong babar blas. Sanajan kesombongan yang ada di dalam hati kita itu seperti syirik asghar tadi ya, tidak menjatuhkan kepada langsung jatuh kepada kekafiran, tetapi kan bisa sangat rentan untuk jatuh kepada kekafiran kan gitu. Maka kita harus berdoa kepada Allah. Artinya kita kenapa harus berdoa kepada Allah? Rabbana tuzigh qulubana. Suatu saat kita kan naik turun. Iman itu imanmu yazidu bi taati wa yanqusu bi maksiati kan akan naik dengan kemaksiatan. Nah, kenapa kita harus berdoa? Kita tidak bisa lepas dari dosa. Pada saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidak dalam keadaan tidak ada dosa sedikit pun, tidak ada kesombongan sedikit pun di dalam hati kita. Itu yang kita harapkan kan itu. Kenapa kita mesti berdoa? Tidak hanya cukup berdoa terus awake dhewe sudah menjadi orang yang berdoa tidak mungkin sombong. Ya aja begitu. Jadi terus berdoa sehingga kita selalu dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam agar kita tidak terjatuh dalam kesombongan. Allah Ta'ala Azizu Izar wal kibri ya'i Rida Faman naza'ani fihima Adatu. Allah berfirman, kebesaran itu adalah sarungku dan kesombongan itu adalah selendangku, maka siapa yang mengambil dariku akan kulemparkan dia ke dalam api neraka. Itulah ancaman dari Allah terhadap orang yang sombong. Sekali lagi, kesombongan caranya tadi kita mesti ditunjuk Allah, kita mengerti dasarnya dan kita mengerti bagaimana itu tertanam di dalam hati kita, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam Mukhtasar Al-Ihya, di ringkasan Al-Ihya, kurang dua ini disilih Bali, itu disertasi tentang UIN Bali Songo, saya lorong Bali, dasar Al-Ihya. Sombong dan bangga diri adalah dua buah penyakit yang dapat menghancurkan seseorang. Dikatakan dalam Mukhtasar Al-Ihya, sombong dan bangga diri adalah dua buah penyakit yang dapat menghancurkan seseorang. Bangga diri itu boleh Pak, tapi pengertiannya jangan bangga, syukur. Anak ayah itu lulus dengan hakul 70
30 juz seneng betul bangga. Bangga, tapi makna bangga kita harus dimaknai kesyukuran dan kita harus bisa memanage rasa kebanggaan itu adalah atas dasar kesyukuran. Innalladzina faraqu dinahum wa kanu syi'alas taminhum bisai inama amruhum ila Allah fa ilaihum bima kanu yaf'alun misalkan. Innalladzina faraqu dinahum, khususnya alladzina faraqu dinahum, yang mencakan agama adalah orang yang berkelompok berbangga terhadap kelompok-kelompoknya. Bangga di sini salah betul. Salah konteksnya surat Al-An'am 159 salah. Salahnya karena asbabun nuzul ini adalah kenapa? Orang musyrik menuhankan selain dari Tuhan Allah, sehingga innalladzina faraqu dinahum, orang yang mengucapkan beragama adalah orang yang berkelompok berbangga pada dirinya. Kenapa? Dia berbangga lepas daripada ketunduan, ketawaduan kepada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga gawe aturan dhewe, gawe syariat dhewe, bahkan menyembah kepada Tuhan sendiri. Itulah yang mecah agama itu seperti itu. Berbeda awake dhewe, kita misalkan berada di ojo Muhammadiyah RNU lah, ojo Salafi lah, neng takmir awake dhewe to. Kita awake dhewe berada di komunitas mana? Sekolah misalkan. Dengan sekolah, kita bangga boleh enggak dengan sekolah komunitas sekolah kita sendiri? Boleh. Tarung karo liyane, Bu. Ini kebanggaan di sini harus dimaknai syukur dan kita harus memanage agar syukur. Jangan bangga di sini kita lepas daripada. Yang dimaksud syukur ini bahwa kita tahu bahwa kita memang sangat bermoning kita hanya berharap kepada Allah dan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala tanpa harus kita menafikan tentang usaha. Nah, awake dhewe iso kabeh mung karena Allah kemudian kita menafikan tentang keberusahaan kita, itu juga sombong. Karena nilai usaha itu juga bagian dari syariat dan itu poin daripada takdir. Takdir itu kan ada 5, kan ilmu, qada, qadar, termasuk usaha, terus kemudian kehendak. Nah, 5. Jadi usaha itu bagian dari pengertian tentang takdir itu mesti ada usaha. Tidak bisa tidak ada usaha. Nek kata tidak usaha kita jatuh kepada jabariyah. Nek menghilangkan tentang takdir kita hanya percaya kepada ada usaha kita saja, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijoki karo Allah, bahkan Allah tidak bisa berwenang kepada kita, ya kita jatuh kepada Mu'tazilah kan gitu. Nah, gitu. Atau Qadariyah kan gitu. Sampai ke sana kan gitu. Nah, maka tetap jangan sampai kita ini ketika sudah ada keberhasilan ya kita peran usaha harus kita hargai. Mulanya wajar sebenarnya kalau kita itu menghargai atas usaha orang lain, kita beri apresiasi misalkan, beri hadiah, reward dan sebagainya, itu tidak salah juga. Karena usaha seseorang itu bagian daripada takdir. Termasuk kita usaha kita jangan menafikan, sanajan kita harus berserah diri. Nek orang yang Allah orang iso. Nek kan kita harus bersyukur dene aku wis usaha. Harus bersyukur dene wis usaha. Karena usaha bagian daripada takdir kan. Itu satu kesatuan tidak bisa dipahami penting pertil gitu. Yang pertil dhewe usaha dhewe dipahami nanti umum nek ora usaha dhewe Pak. Engko mereka harus ditakdirkan. Lah kalau bermahami bab berusaha tok Kak. Berarti memahami takdir itu ya kita harus memahami satu kesatuan waktu, satu kesatuan proses tentang masalah itu yang berkaitan dengan usaha, berkaitan dengan ilmu, qada, qadar dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ngaku usaha kok urut, oh ini takdir Allah. Oh, ya bukan takdir Allah kok orang berkehendak yang lain. Jadi Allah oh ada bulet nah. Yang ini kan aku susah, oh mulet-mulet kan bom batin nih lah ngoten nih. Carane memahami ngoten. Nek pikirnya guru takdir, ayo takdir umat. Wah, apa ditakdir ketane antar urusan kan. Suatu susah. Berpikir takdir Pak. Nah, padahal tak usaha juga takdir. Nek kita paham tentang usaha juga nyata oh iya dia habis usaha. Ah, ora itu. Gusti Allah ayo senyum. Allah Maha Taala akhirnya ya memang begitulah cara berpikir tentang takdir.
sebagainya. Dan cara bersyukurnya seperti itu. Kadang kan? Oh iya ya dan mungkin ngetelan niku wau rame karo anak kula. Bapak sisian sing adus. Kula kan adus sak durung magrib ya kula kan sawah dienggo adus entek magrib ngejene kulah ya wis. Sepele muka terus ngono kan dadi telat kula. Ya ngapa disebut kita apa. Gak kena kula nek dalam satu kurang kula belum nanti kula memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.